Syarat insider trading sebagai kegiatan yang dianggap illegality, kegiatan-kegiatan yang unlawfully, ya, yang melawan hukum, ada syaratnya secara sederhana kalau kita mau identifikasi. Pertama, pasti ada orang dalam yang terlibat. Kemudian, yang kedua ada informasi yang dimainkan, informasi material sifatnya, dan punya nilai ekonomis. Yang ketiga ada transaksi sebagai efek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Prof. Dr. Firman Wijaya, SMH. Menarik sekali ketika berbagai aktivitas bisnis dalam skala besar, termasuk apa yang sering dimaknai sebagai aktivitas internal dunia bisnis, yang dikenal dengan insider trading. Insider trading memang sebuah momok yang bisa saja muncul sebagai gerakan laten di dalam lingkup pasar modal. Sekalipun Undang-Undang Pasar Modal sudah memberikan instrumen-instrumen pengaman termasuk sanksi. Tapi coba perhatikan, di dalam ketentuan pasal mengenai sanksi-sanksinya, maksimum ancaman hukumannya hanya 1 tahun. Namun, lebih mengoptimalkan kepada denda, seperti pasal 32 ya, dan selanjutnya. Di mana sebenarnya syarat insider trading sebagai kegiatan yang dianggap illegality, kegiatan-kegiatan yang unlawfully, ya, yang melawan hukum, ada syaratnya secara sederhana kalau kita mau identifikasi. Pertama, pasti ada orang dalam yang terlibat. Kemudian, yang kedua ada informasi yang dimainkan, informasi material sifatnya, dan punya nilai ekonomis. Yang ketiga ada transaksi sebagai efek berikutnya. Nah, tentu yang harus dicermati seperti apa volume transaksinya, seperti apa nilai transaksinya dan frekuensi transaksinya, dan instrumen apa yang paling tepat. Yang pertama, tentu kita harus mendeteksi transaksi itu wajar atau tidak. Jadi pastinya transaksi yang tidak wajar. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang mencurigakan. Pastinya transaksi yang patut dicurigai. Yang ketiga adalah transaksi yang tidak biasanya. Jadi ada 3 itu. Ini modus dengan cara memanipulasi pasar dan data perdagangan secara elektronik. Karena itulah tidak mungkin kalau ini dibawa ke dalam sistem peradilan hukum termasuk peradilan pidana, efektivitasnya termasuk recovery-nya, pengembalian kerugiannya. Dalam referensi Kathleen F. Brickley dan Vincent Todorello, dia mengingatkan kepada kita semua yang melakukan bisnis dengan risiko besar dengan menggunakan transaksi secara korporasi. Corporation don't kill the people. Jangan sampai korporasi itu membunuh atau perusahaan itu membunuh masyarakat. Apa maksudnya? 2 tokoh ini mengingatkan risiko tinggi dari sebuah transaksi korporasi yang bisa saja mendapatkan keuntungan tapi tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian atau on damage yang sangat besar. Karena itu, sebenarnya dalam model eksekutif bisnis yang sebagian dijalankan oleh BUMN kita, perbankan kita yang sebagian atau seluruhnya menjalankan aktivitas kebijakan pemerintah, seringkali berhadapan dengan persoalan apa yang disebut dengan mega hunter profit, ya, memburu keuntungan yang besar, tapi ya seringkali memunculkan modus saving and loan skandal, ya, yang sudah beberapa kali terjadi pada dunia korporasi dan perbankan kita. Kita perlu selalu mengawal agar jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan peristiwa anomy of success. Sukses yang kacau, sukses yang justru malah menimbulkan malapetaka buat masyarakat dan pemerintahan kita. Salam hormat, FW Legal Voice. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.